Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Link aja? Sore hari ini ketemu lagi barengan sama Sahil Mulahela. Seperti biasa setiap sore kita ngobrol-ngobrol ngabuburit di Link aja Ramadan Bersyukur bersama Link aja dan layanan Syariah Link aja. E-wallet syariah pertama di Indonesia yang sudah tersertifikasi di SNMUI dan sesuai syariat Islam. Nah, seperti biasa, sore ngabuburit, ngobrol-ngobrol yang seru-seru, kita nyari hal-hal yang inspiratif, apapun yang bisa diobrolin, kita mau obrolin, apapun yang bisa kita kepoin, pokoknya seseru itu obrolannya. Nah, dari kemarin udah banyak yang kita ajakin ngobrol, hari ini kita pengen ngobrol sama sosok yang luar biasa, yang bermain kata-kata, tapi kata-katanya tuh suka bikin baper orang. Ini biasanya anak-anak muda nih yang kalau dengerin kata-katanya repost. Begitu lihat ngebaca repost tuh temennya tuh begitu, makanya engagementnya tinggi gitu kan ya. Kita pengen ngobrol hari ini barengan sama Nadifa Aliasana atau Rintik Seduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, halo. Apa kabar sana? Baik, alhamdulillah. Sehat? Sehat? Aku tuh selalu bacanya dari dulu ya. Pasti banyak yang salah juga nggak sih kayak bacanya rintik sendu. Iya, itu orang kayaknya semua typonya sendu deh. Sendu kan? Yap. Sama aku juga dari dulu bacanya rintik sendu tapi ternyata begitu baca oh rintik sendu Aduh, gitu iya. ya. Oke, jadi hari ini kita pengen ngobrol-ngobrol dengan kata kita bisa berkarya. Itu adalah topiknya. Tapi sebelumnya jangan lupa juga untuk Sobat Link aja, kita itu akan berbagi berkah Ramadan. Jadi kita akan bagiin saldo Link aja, totalnya senilai Rp300.000 untuk 3 orang pemenang. Dan nanti juga akan dapat hadiah jalan-jalan ke Turki dari Mbak Sana. Langsung gitu ya. Wah langsung panik. Panik. Kaget. Nggak bercanda. Gila, langsung priceless loh mukanya loh. Gitu digituin. Oke, jadi Kak Nadifa Aliasana ini atau bisa disebut juga nama akunnya Rintik Seduh, perempuan yang punya talenta unik karena mampu mengungkapkan kalimat-kalimat yang bisa bikin baper orang-orang. Yang baper bukan cuma laki, yang baper itu juga perempuan. Yang baper bukan cuma perempuan tapi laki juga ikutan baper gitu kan. Yang baper juga bukan cuma istri, tapi suami juga ikutan baper. Aduh, banyak banget Mak, Aduh. hal-hal yang bisa bikin baper dari kata-katanya gitu kan. Sampai kalimat atau tulisannya ini akhirnya bisa dituangkan ke dalam buku, film, dan dalam bentuk audio podcast juga ya. Ini keren banget, karena ini bukan hal yang mudah, karena dengan kekuatan kata-kata itu bisa membuat seseorang terinspirasi, bisa buat seseorang itu jadi entah itu termotivasi atau apapun itu. Nah, udah hadir di sini, tapi buat teman-teman yang mau dapetin saldo Link aja senilai Rp300.000, jangan lupa caranya gampang banget, cuma tinggal follow aja Instagramnya @linkaja dan @layanan syariah Link aja. Terus share kita di kolom komennya tentang apa sih hal di dalam diri lo yang lo syukuri. Jangan lupa pakai hashtagnya lengkapnya Ramadan. Oke? Kasana, Ya, lagi sibuk apa lagi sibuk bikin series untuk YouTube? untuk sesuatu. Ih, nggak mau dibocorin. Nggak boleh. Ih, please dong. Lah gitu maksa. Lagi Udah buat berapa lama? series, lagi nyelesain novel buku ke-9-ku. Heeh. Ya, sibuk berkata-kata. Oh, tapi dulunya tuh kamu tuh kuliahnya apa sih? Aku kuliahnya elektro. Hah? Ini gimana bahkan sih? bahkan tadinya pengennya tuh jadi dokter tapi ternyata nggak nyampe kepalanya. Iya, ntar dulu. Kita kesampingkan dokter dulu ya. Kita kesampingkan dokter dulu ya. Oke. Anak teknik elektro berarti ya? Anak elektro, ceweknya kan cuma 3 orang tuh seangkatan. Kok mau masuk elektro? Kenapa? Nggak tahu, tiba-tiba it just happen. Ada yang nyuruh? Enggak? um, karena dulu waktu kuliah yang penting kuliah aja, Heeh. nggak kepikiran bahwa oh ternyata gue bisa nulis ya gitu, nggak kepikiran. Jadi Oh. emang menulisnya tuh nggak jadi tujuan utama dulu.
Tapi suka sama elektro. Suka, tapi lebih suka nulis. Tapi kan susah elektro. Iya Soal susah memang. terus ada apa kapasitor dan segala macamnya gitu-gitu Tapi kan. nggak ada hafalannya sama Oh, sekali itu. Jadi ada banyak hafalan. prakteknya. Jadi nggak capek mikir sih. Oh, jadi kamu orangnya ini nggak suka menghafal. Aku nggak suka menghafal. Aku senangnya ngerti, bukan menghafal. Jadi kamu sukanya ngertiin orang gitu ya. Nggak, orang dan hal lain tuh beda. Kalau susah, nggak bisa dijadiin perbandingan. Tapi apa yang akhirnya bikin kamu sadar kalau kamu tuh bisa bisa menulis gitu loh? Karena aku suka baca buku dari kecil. Terus suatu hari bosen pengen ngapain ya gitu. Pengen buat hal-hal yang baru gitu. Akhirnya ya coba nulis-nulis di blog gitu dulu. Terus akhirnya sampai sekarang. Kamu ngalamin ini nggak sih nulis yang di diary gitu loh? Oh iya, aku tuh punya satu kardus gitu. Isinya buku-buku catatanku dari zaman aku SMP sampai sekarang. Jadi emang tiap tahun tuh selalu ada buku agenda yang aku tulis. Tapi kan kalau diary-nya zaman dulu nggak tahu ya kalau di zamanku tuh jadi kita Dear pakai diary gitu ya sih? teman, terus kita nulis di situ loh. Kamu Iya. ngalamin itu juga nggak? Iya, aku ngalamin itu. Oh berarti kita seumur ya? Nggak seumuran juga sih kayaknya, Kak. Jadi sadarnya awalnya tuh karena itu, karena Ya, awalnya karena itu. oke. Nah terus tapi kan akhirnya ketika kamu menjadi seorang di balik akun Rintik Seduh itu kan bukan hal yang gampang gitu kan. Yap. Itu adalah hal yang sangat susah. Kalau aku juga bermain dengan kata-kata gitu karena aku seorang penyiar radio. Kekuatannya hanyalah dengan audio gitu kan. Kalau kamu kan adalah kekuatannya dengan tulisan. Yap. Nah, di mana sih di titik mana kamu sadar kalau tulisan itu ternyata punya kekuatan yang luar biasa gitu loh? Sadarnya mungkin baru akhir-akhir ini sih kayak mikir gitu. Wah, setelah dipikir-pikir nih akun Rintik Seduh isinya cuma tulisan tapi yang follow bisa 2 juta orang. Itu aku awalnya tuh nggak pernah kepikiran sampai situ. Paling ya followersnya 30.000, 50.000 lah, orang cuma tulisan, nggak ada foto aku. Aku nggak pernah upload keseharian aku di situ, itu murni orang mau baca aku ya di situ. Jadi ternyata yang namanya tulisan tuh ternyata punya bentuk kekuatan yang bisa dirasakan banyak orang. Jadi justru baru akhir-akhir ini sadar bahwa tulisan Iya. kekuatan yang luar biasa gitu. Iya, karena emang kan aku kan buat akun itu kan dari 2015 akhir, terus Ya. ya selama itu pun aku kayak nggak pernah merhatiin followersku growing gitu, ya udah aku terus aja. Makin kesini tuh makin mikir kayak wah iya ya rame juga ya 2 juta orang nih kalau dikumpulin lumayan gitu. Jadi konser ya. Konser. Konser tulisan. Tapi kamu pernah ini nggak sih kebayang nggak sih dengan 2 juta orang itu apa yang bikin mereka tertarik gitu sama akunmu? Mungkin karena aku adalah aku nggak sih? Aku adalah aku. Iya 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 iya. Itu kayak kuncian banget gitu ya. Cuma gini Enggak. loh. Cuma gini Menurut loh. aku. Cuma gini, ini harus menurut aku ya, ini harus dijelasin banget sih. Aku Oke. adalah aku, ya kan? Iya. Nggak semua orang tahu dengan aku. Oke. Nggak semua orang kenal dengan aku. Paham Oke. nggak? Maksudnya ketika kita ditanya diri kita sendiri aja belum tentu kita bisa menjabarkan diri kita Iya, sendiri. betul. Dan itu hal yang sulit Dan sebenarnya. itu hal yang sulit. Nah, jadi kalau ditanya, Um, Sana itu siapa? hmm. Sana itu siapa gitu loh. Sana itu seorang teman. Sana itu seorang teman, oke. Ya, jadi aku tuh selalu aku tuh di internet, di sosial media manapun, mau itu podcast, mau buku, mau film, apapun yang aku buat, aku tuh jadi seorang teman untuk yang jadi penikmat karyaku.
Misalkan tulisan ketika aku kan padahal nggak pernah nge-reach mereka secara langsung kan. Iya. Aku cuman menulis aja suka-suka aku, mau itu relate mau enggak ya bodo amat, gue tulis deh gitu. Ternyata dari situ, dari satu tulisan itu bisa mewakili jutaan orang yang aku jadi sadar bahwa wah ternyata ketika aku menulis secara nggak langsung aku udah jadi temen nih buat mereka. Karena biasanya orang kalau lagi punya masalah tuh kan nggak pengen dikasih saran, nggak pengen kayak lu tuh harus ini, lu tuh harus itu. Enggak, jadi aku di situ memposisikan diri aku sebagai udah nih temen, gue ngegambarin keadaan lo sekarang, jadi lo tahu bahwa lo tuh nggak sendirian di dalam fase ini gitu. Oke, sahabat yang bisa mengerti keadaan, Yap, sahabat yang bisa merasakan apa yang dirasakan sama orang. That's why iya, engagement yang bagus terbangun di akun itu gitu yap, kan. betul. Karena banyak orang yang relate. Berarti 2 juta orang lebih yang sekarang follow akunmu itu adalah orang-orang yang memang mereka nih pengen didengerin gitu kan. Yap, Ya kan? Kamu sadar kan bahwa ada kekuatan di balik itu iya, iya. semua. Nah, dari seorang sana yang suka baca terus akhirnya berani untuk menuangkan itu, waktu baca emang kamu nggak sadar bahwa bacaan yang kamu baca itu tuh punya kekuatan juga gitu Oh, loh? jelas-jelas. Kalau dari baca buku, jelas aku ngerasa emang buku tuh kayak apa ya, bensinnya penulis gitu. Kalau mau nulis bagus ya bukunya ya harus bagus, bukunya harus banyak, bukunya harus cukup untuk membawa si penulis ini untuk menyelesaikan naskahnya. Begitu Oke. pula dengan dulu aku pertama kali baca buku-buku Lima Sekawan, Pasukan Mau Tahu, Enid Blyton waktu SD tuh. Aku di situ ngerasa wah ternyata rese juga nih ada tulisan yang di tiap bab akhir tuh bikin kita penasaran bab selanjutnya gimana ya, ini siapa sih penjahatnya, ini hantu apa monster atau apa sih. Dari Ya. situ tuh aku punya apa ya, punya motivasi untuk pengen deh nanti one day bikin buku yang orang tuh kayak gitu ngerasainnya, nih apa sih selanjutnya babnya nih apa, karena perasaan penasaran karena buku tuh perasaan yang luar biasa aja sih. Jadi punya imajinasi gitu kan? Betul. Bermain imajinasi. Yap, Jadi ibaratnya apa yang mendasari kamu untuk bikin tulisan, bikin buku dan segala macamnya itu karena kamu pengen memainkan imajinasi orang? betul. Dan karena eh aku anaknya seneng ngayal tapi males kemana-mana nih. Anaknya emang rumahan banget. Dan jadi aku pengen ngajakin pembacaku ini berpetualang sama aku. Intinya itu aja sih. Oke. Coba itu dari buku kamu yang di belakang tuh yang banyak banget itu. Ya, Yang paling favorit itu yang mana? ini tuh kayak lagi ditanya mantan terindah nggak sih? Asik! Atau mau di-spill nih mantan terindahnya yang mana? Nggak ada, nggak ada. Nggak ada. Wah, kalau terindah ngapain jadi mantan? Nah, itu dia. Ini sih mungkin favoritku. Apa itu? Judulnya Kafka on the Shore dari Murakami. Mungkin kalau yang udah pada kenal Murakami, ini novel dia paling nggak bisa dimengerti sih. Paling aneh. Karena kan menurut aku tiap penulis tuh kan punya karakternya sendiri-sendiri kan. Misalkan di buku dia yang lain karakternya kayak gini, kita udah kenal. Tiba-tiba di buku yang ini dia jadi beda gitu. Jadi Beda sesuatu yang karakter. ketika dia tulis, ada apa nih kok Murakami jadi kayak gini, ini dia sadar gak sih dia bikin cerita ini. Itu sih yang bikin aku sampai baca buku ini 2 kali karena waktu pertama kali aku nggak ngerti. Apa? Jadi intinya tuh kenapa sih? Ya ini tentang ya masih seputar Murakami yang menurut aku di buku ini dia pakai filosofi yang beda, lebih ke hewan. Sebenarnya cerita yang Murakami tuh ketahuan ya tentang hidup dia, tentang percintaan dia, tentang isi kepala dia ya basic lah. Tapi di buku ini dia bisa merangkum eh, dengan yang dia ngobrol sama ikan, yang ngobrol sama dia, yang di buku itu tuh sebelumnya nggak ada. Yang dari buku ini dia ngembangin itu di sebuah majalah di New York, dia bikin cerita percakapan dia dengan monyet. Jadi mungkin dari buku ini dia jadi sadar bahwa ternyata ngomong sama hewan tuh mungkin hal yang seru buat dia. Oh, oke. Jadi agak-agak out of the box gitu ya. Betul. Kita masuk yang buku yang terbarunya ini. Ini buku paling barunya atau gimana? Oh enggak, ini enggak buku terbarunya, ini udah cukup lama. Murakami kayaknya belum terbitin buku baru deh akhir-akhir ini. Oke. Nah,
Tapi kalau kalau karakter dari seorang Sana sendiri tuh karakter yang seperti apa sih yang ditonjolkan dalam buku-bukunya? Mmm, aku tuh sebenarnya punya perbedaan nih Kak, antara di buku dan di karya yang aku buat dan dengan karakterku sendiri, yang orang tuh kadang suka nggak percaya bahwa aku yang nulis. Punya alter ego dong gitu. Ibarat. Iya iya iya, some kind like that. Jadi, yang aku tulis sedih, yang sangat romantis, yang ya pokoknya, full of love gitulah. Padahal akunya tuh aslinya anaknya, rese banget, nyebelin. Jadi di sosial mediaku pun aku tuh, jadi sosok temen yang nyebelin, tahu kan kita kan punya temennya yang kayak jujur tapi rese pembawaannya. Iya, iya, iya. Ya aku kayak gitu, misalkan ada patah hati nih temen kita, kan ada yang biasanya, "Sabar ya puk-puk, peluk," gitu. Ya. Nah, aku bukan yang kayak gitu. Kamu Aku yang yang kayak, gimana? yang, "Lo salah lo, udah gue suruh lo putus dari dulu." Nah, yang aku tuh yang Oh, kayak gitu. iya, 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 tahu tuh, tahu tuh. Ya aku kayak gitu karena aku yang posisi temen untuk, "Ayo lo bangun, ini kenyataan lo nih ada di depan mata," kayak gitu. Kan nanti kalau dia cerita lagi, aduh, gue mau putus lagi nih sama dia. Ya kan udah Kapan? gue bilang kan, Cerita lagi sama gue deh lu. Capek gue ngomongin lu. Yang gitu kan ya. yang gitu. Aduh. Tapi dari seorang anak elektro terus pindah ke menulis gitu sekarang. Menulis. Jadi penulis buku dan segala macamnya. Hal apa yang lu syukurin dari perubahan ini? Mmm, bisa ini sih, bisa ngapa-ngapain di rumah aja. Oke. Nggak perlu ketemu orang, Hah? apalagi ketemu orang baru, nggak perlu, Hah? apa ya, nggak perlu nungguin orang harus ngerjain apa gitu. Itu sih yang Kenapa paling lu nggak terlalu suka berinteraksi sama orang kah atau enggak, gimana? makanya setiap kali Rintik Seru diajak collab tuh Rintik Seru dibilangnya sombong karena nggak mau diajakin collab, padahal aku tuh nggak jago untuk kenal orang baru, terus bikin sesuatu sama-sama tuh aku nggak semudah itu. Jadi Masa sih? Tapi ini enak kok ngobrol. iya, berarti kita satu apa nih namanya? Satu frekuensi. Berarti bisa collab dong. Enggak juga. Ke situ lagi arahnya. Aduh. Ya pokoknya Terus aku terus gue mau bersyukurnya jadi netizen. Ah, sombong. ya pokoknya hal yang paling bikin bersyukur adalah aku nggak perlu nungguin orang lain untuk melakukan sesuatu. Jadi ya suka-suka aku. Ya karena memang berarti lu adalah tipe emang Sana ini tipe yang bukan tergantung sama orang, maunya sendiri. Iya. Dan Tapi kekuranganku tuh aku terlalu mandiri, Kak. oke. Ya kadang Jadi kadang itu juga bahaya sih karena bikin iya kita betul. nggak punya trust sama orang kan. Iya. Aku tuh terlalu mandiri dan terlalu setia. Serius. Iya. Jadi itu kadang jadi Kayaknya setianya hal yang pencitraan nggak nih? ah, Setianya pencitraan nggak? enggak. Ini maksudnya dalam bentuk apapun ya, bukan ke orang doang. Misalkan kayak aku ke shampoo atau ke sabun cuci muka atau ke makanan tuh aku setia. Jadi kalau udah pesan satu ya satu itu terus. Berarti cocok nih pakai aplikasi Link aja dan layanan RK Link aja karena setia banget apalagi dimudahkan sama Betul. UX gitu kan. Kayak misalkan buat sobat Link aja gitu yang mau ngasah skill atau bakat tersembunyi di Link aja tuh ada fitur event dan atraksi. Nah, di situ bisa nemuin banyak kursus online atau webinar dari mulai public speaking, kursus bahasa Inggris sampai belajar masak juga bisa. Ini lengkap banget di Link aja dan layanan syariah Link aja. Makanya ini cocok banget untuk orang-orang seperti Sana nih, orang-orang yang setia gitu kan. Hidupnya jadi dimudahin, nggak mau ketemu orang, nggak apa-apa. Semuanya bisa dilakukan dari aplikasi ini. Bener nggak? Betul. Iya kan? Hmm. Jadi bersyukurnya itu adalah bisa di rumah aja, nggak ketemu Ya, sama banyak orang. betul. Tapi untuk berarti bisa dibilang gini nggak sih? Introvert bener nggak? Iya. Tapi kan introvert tuh bukan orang yang nggak bisa ngobrol kan? Benar, benar. Yang dia emang enggak aja. Tapi ya kalau udah ketemu orang yang cocok sama dia, dia ngobrol. Iya, karena banyak orang yang akhirnya mereka tuh berlindung di balik kata introvert. Ketika disuruh ngobrol sama orang, mereka tuh nggak mau, oh gue introvert, sorry, jadi gue nggak bisa ngobrol. Padahal enggak. Enggak gitu sih. Iya, ini introvert aja bisa ngobrol banyak, Betul. bisa muter Cuma buka. kalau untuk ketemu tuh emang agak PR sih.
Oke, jadi gimana untuk menghadapi triknya untuk menghadapi orang-orang introvert seperti kamu tuh harus ngapain sih? Harus jangan basa-basi. To the Oke, point aja. oke. Jadi aku misalkan nih, waktu kapan gitu aku ditawarin apa collab, terus aku kayak eh, apa pembawaannya tuh panjang dan basa-basi dan aku tuh nggak suka orang yang kayak gitu. Mending ya udah to the point. Yuk kenalan yuk, ngobrol di mana atau nanti kita bikin apa. Mending langsung kayak gitu, nggak usah. Ngerti kan? Iya, nggak usah Aku panjang. anaknya tuh to the point dan ya udah ceplos-ceplos aja. Mending kayak gitu biar nggak ribet. Jadi menurut kamu aku introvert nggak? Aku basa-basi nggak? Enggak sih. Oke. Ya soalnya kan itu pakai durasi ya, jadi nggak usah basa-basi. Kenapa jadi gue dimatiin? Tapi seru nih kalau kita ngobrol barengan sama Sana gitu kan ya, di mana topiknya adalah dengan kata kita bisa berkarya. Sekarang Sana juga kan mengisi podcastnya, yang which Yap. is itu sangat berbeda mediumnya, ya kan? Ya. Dari mediumnya yang tadinya kertas tulisan gitu, sekarang mediumnya adalah audio. Nah, untuk mengaudiokan tulisan itu nggak segampang itu. Betul. Tapi kok kamu bisa gitu loh. Karena aku nggak mengaudiokan tulisanku, aku cerita aja. Oh, oke. Jadi waktu dulu zaman sekolah nih, tiap kali bagi rapot, ibuku selalu dipanggilnya tuh 2 kali. Jadi sama guru kelas dan guru BK. Guru BK Kasusnya. ini karena aku selalu ngobrol banget anaknya. Jadi kalau udah dikasih sebangku sama orang yang cocok, itu ngobrolnya tuh nggak bisa berhenti sampai tiap guru tuh komplain. Karena aku sesuka itu cerita atau dengerin orang cerita. Nah, dan kalau udah kayak gitu tuh udah fokusku udah hilang tuh. Pasti aku akan fokus ke orang itu. Nah, dari situ aku kayak, ih enak kalian nih kalau pembacaku sekali-sekali dengerin aku cerita. Karena aku anaknya emang seneng ngobrol apapun yang aku pengen. Akhirnya ya udah dibikin podcast jadi nomor top charts deh, nomor 1. Boleh nggak sombong gitu ngomong? Boleh nggak biasa aja? Agak nyebelin ya. Oh bener, oh udah kelihatan sekarang tipe temen nyebelin tuh begini, iya. Iya, kan tapi jujur dong, kan based on yang terlihat. Iya, banyak orang berlindung dengan kata jujur padahal pengen sombong. Aduh. Tapi podcast itu kan one way. Iya, Dan right. one way itu tuh nggak segampang itu Sana. I don't know, mungkin karena cerita tuh emang jadi hal yang paling natural buat aku sih. Aku suka storytelling aja, aku suka bercerita, kadang bisa lewat tulisan, ternyata juga bisa lewat suara, lewat audio. Jadi ya udah. Oke. Boleh nggak kita pengen denger sama Sobat Link aja juga. Cerita dari mulai tadi sahur sampai dengan siang ini apa yang kamu lewatin dibikin storytelling. Aku lagi nggak sahur sih. Oke. Aduh, idenya aja udah gagal nih, Kak. Coba yang lain. Ya, oke. Gini deh. Tadi bangun jam berapa? Lu bikin PR ya? Makanya jangan suruh kayak gitu. Aku biasanya kalau di podcast tuh biasanya karena Senin dan Jumat, dan Seninnya itu tuh program untuk bacain cerita dari pembacaku, aku bacain, terus hari Jumatnya baru yang kayak aku cerita nih aku seminggu ini aku ngapain, karena pasti ada aja kan hal random sekali seminggu yang terjadi di hidup kita gitu, terus aku ceritain. Oke, cerita dari pendengar lo deh, dari pendengarmu yang paling bikin kamu merasa bersyukur. Bersyukur dalam artian apa nih? Apapun yang ternyata masih ada masalah yang lebih parah nih. Wah, itu sih iya sih. Oke, ayo ceritain coba. Aku tuh jadi sadar gitu dari bacain cerita orang, ternyata masalah hidup gue tuh begini aja. Ternyata mau kayak aduh, ternyata gue tuh pengen capek, ternyata ada orang yang lagi emang lebih survive daripada gue gitu. Tentang apa nih, Kak? Banyak. Ya apa yang paling ngena di lu tuh apa? Yang paling sering ini sih soal ditinggal nikah. Oke,
sedikit aja part yang paling bikin. Soalnya aku pernah ditinggal nikah. Oh, oke. Udah mulai terbuka saudara-saudara. Bukan, maksudnya jadi pas tahu ada yang ternyata lebih parah ngalaminnya tuh aku jadi kayak, oh ternyata ya udahlah gue masih oke lah, masih baik-baik lah. Dan Nah, dia tuh ini yang, kan kita pengen melihat gitu oh dengan ya jadi ada kata seorang kita cewek. bisa berkarya. Oke, Oke, baik. ada seorang cewek, dia tinggal di suatu kota di luar Pulau Jawa, pacaran dari SMA, lulus, terus kuliah pisah nih, pisah yang cowoknya di sini, dia di sini, terus akhirnya sesekali ketemu, kalau misalkan lagi liburan atau lagi lebaran, ketemu sama-sama saling janji untuk kayak, oke nanti kita habis kuliah kita nikah ya, kita serius ya, makin serius, iya iya. Pas lulus kuliah, ceweknya udah dapet kerja, tiba-tiba cowoknya kayak ghosting, hilang gitu, ternyata dia udah diajakin ta'aruf sama orang lain, terus nikah deh cowoknya. Hmm, Why? Kenapa sih lelaki tuh kayak gitu? Coba jelasin deh kak, kan kakak laki-laki nih. bentar kok emosi. Oh ya enggak, aku nggak emosi, aku cuma sebenarnya sama perghostingan ini, karena we don't deserve it. Bentar. Ini masalah pendengarmu. Apa Enggak, ini masalah aku. soalnya kayaknya dari dalam hati gitu. Enggak, karena membekas banget. Aku tuh tiap kali baca sesuatu emang jadi senempel itu sama ceritanya. Oke. Ya. Sebenarnya aku punya cerita yang mirip-mirip kayak gitu juga. Bahkan 3 kali ditolak nikah. Itu nggak ada Ah, rencana nggak mau dibacain tuh. oh my God, itu film aja sih. Oh, film aja. Iya. Ya udah. Kakak Berarti ditolak 3 kali, Kak. 3 kali terus habis itu ta'aruf sama yang sekarang tanpa pacaran sama sekali langsung nikah. Ya berarti emang Nah, itu nanti dibikin jadi dengan kata kita bisa berkarya. Makanya collab. Jangan sombong. Nggak boleh. tapi berat banget nih masalahnya, kan aku belum ngalamin. Ya itu biar lu bersyukur. Karena kan kita di Link aja dan layanan syariah Link aja ini kita mengangkat bagaimana kita bisa bersyukur. Salah satu caranya kita bisa bersyukur itu adalah dengan melihat orang lain yang mungkin bisa lebih parah. Mungkin itu caranya sana juga gitu kan. Dengan mendengarkan cerita-cerita orang lain jadinya akhirnya bisa bersyukur kan? Iya sih, itu bener. Iya kan? Nah, itu adalah salah satu caranya. Cuma pada saat di momen atau fase hidup yang sekarang berubah menjadi seorang yang lebih dikenal oleh masyarakat, momen bersyukur apa sih yang diangkat sama Sana tuh yang lebih dikedepankan sama Sana kayak, aduh, Hmm, alhamdulillah ya bisa sampai di titik ini ya atau gimana gitu. yang apa ya, yang jadi titik pengingat aku tuh aku nggak boleh senang sendirian sih. Karena sekarang ketika Masa senyum. yang beberapa hal yang tadinya terlihat susah, sekarang tuh bisa mudah gitu. Dan itu yang membuatku jadi reminder aja untuk, wah gue nggak bisa nih senang sendirian, gue nggak bisa kalau gue beli ini terus gue nggak ngasih kebahagiaan juga ke orang lain. Jadi harus seimbang kebahagiaan yang aku rasain dan kebahagiaan yang aku kasih ke orang lain. Oke. Nah, sekarang berarti dengan akunnya udah sampai di angka 2,1 ya kalau nggak salah, dua koma Iya, satu juta followers gitu kan. Ada kebahagiaan kan di situ kan? yep. Pengen di-share nggak ke orang lain? Tapi itu nggak bahagia-bahagia banget sih, Kak. Oke. Kenapa? Karena aku memang nggak fokus untuk memperbanyak teman, lebih ke ya udah temanku yang sekarang semoga tetap nyaman aja nih sama aku gitu. Berarti memang Sana ini lebih mengedepankan value ya. Iya, Value. karena orang itu kayak aku lebih capek aja sih untuk mengenalkan ulang gitu, kayak aku nih ini, aku nih kayak gini, yang harus nanggepin orang-orang yang nggak tahu aku, yang nggak kenal aku, terus yang asal ceplos-ceplos itu tuh aku udah super capek. Jadi ya kalau mau follow silahkan, mau nikmatin tulisanku silahkan, tapi untuk aku harus jelasin semuanya per detail satu-satu kayaknya aku udah nggak ke situ sih. Oke. Jadi cuman intinya adalah ya udah mengedepankan value-nya, memainkan imajinasi orang gitu kan, orang Iya. bisa menikmati. Nah, sebagai orang yang punya punya kelebihan spesial itulah bisa memainin imajinasi orang tuh apa yang kamu rasain punya kelebihan seperti itu?
Seru kali ya bisa mainin perasaan banyak orang cuma dengan satu karya. Orang dimainin perasaannya. Tega. Itu seru banget tau Kak. Pernah nggak bikin anak orang nangis 3 hari gara-gara nonton film aku? Lu bukan cuma anak orang yang dibikin nangis, guru BK lu juga nangis. Sampai manggilin emak lu mulu tuh ngapain? Itu nangis karena lu banyak omong. Maaf ya guru BK aku Bu Lastri, alhamdulillah saya udah nggak ngerepotin orang tua saya, thank you. Tapi kalau misalkan ketemu lagi nih sama guru BK-nya, gitu kan, yang dulu tuh sering Udah ketemu Kak. Udah, terus gimana? Kayaknya sebelum pandemi deh. Aku sempat ke sekolah, tadinya tuh mau nyari soto langgananku dulu, ternyata udah nggak ada. Terus akhirnya, mampir ini nih ke guru-guru. Akhirnya pas itu lagi kosong, tapi pas di tempat BK tuh ada. Terus akhirnya, Bu, masih ingat saya nggak? Ih masih, kamu kan yang penulis itu kan sekarang. Dulu cerewet-cerewet, sekarang ternyata cerewetnya bermanfaat. Sih. Hal negatif tuh nggak apa-apa kalau ternyata bermanfaat buat banyak orang. Iya benar. Terus dibalikin lagi, makanya ibu dulu tuh jangan marahin saya Bu, lain kali anak cerewet tuh biarin aja Bu. Siapa tahu jadi penulis. Lalu kalau konsepnya kayak gitu berat juga guru BK. Nah makanya akhirnya lu ngerasain. Nah iya ya. Jadi enak ya punya kelebihan spesial itu dengan maksudnya tuh adalah kita bisa mainin perasaan orang. Mainin perasaan tuh in a positive way gitu ya. Jadi kita bisa bikin mereka tuh terlena sama film kita, mereka tuh bisa terlena sama buku kita, bisa terlena lewat kata-kata yang kita keluarkan juga. Jadi emang ya itu dia, makanya kita mengangkat topiknya itu dengan kata kita bisa berkarya. Jadi kalau misalkan Sobat Link aja sadar, kekuatan kata-kata itu tuh luar biasa. Makanya kalau kita salah nyeplos, itu bisa bahaya banget. Lidah itu kan lebih tajam daripada pedang gitu kan. Weh. Siap Kak jadi content writer di Rintik Seduh. Kalau nggak sih kurang-kurang. Kalau pada aja collab percuma. Ampun. Tapi Sana, setuju gak sama statement yang bilang katanya kalau kita udah ngeluarin kata-kata yang salah, kata-kata itu bisa ditarik lagi. Bener nggak? Maksudnya? Ya kan misalkan ada omongan yang salah. Biasanya misalkan siapa orang gitu ngomongnya salah gitu kan. Tarik tuh omongan lu, tarik tuh gitu. Menurut aku tiap orang tuh punya kesempatan aja untuk memperbaiki pikiran dan apa yang diomongin. Kayak kan sekarang kan lagi musim nih apa cancel culture ya. Kayak misalkan orang nulis apa di sosial media terus orang pada nggak suka atau beberapa waktu kemudian ternyata yang diomongin nggak sesuai sama apa yang dia kerjain, terus netizen marah kayak cancel dia nggak sesuai sama omongannya. Menurutku tiap orang tuh pasti akan bikin kesalahan, jadi biarlah dia belajar dari situ gitu. Oke. Nah kalau dengan posisi kamu yang sekarang ini, kamu ngerasa nggak sih kamu di on track position gitu loh? Atau justru masih mau kedepannya masih mau nyari lagi nih, gue punya bakat apa lagi sih gitu? Enggak sih, aku udah ngerasa kayak ya inilah yang bikin aku seneng, jadi ya udah di sini aja. Oke. Nah, buat Sobat Link aja yang udah sadar juga akan kelebihan dirinya, mungkin itu bisa dimanfaatin. Kayak misalkan kalau ngerasa punya kelebihan bahwa, oh gue jago nih sosmed, gue jago nih menceritakan segala sesuatunya. Ya hayu gitu, mumpung kita lagi berbagi berkah Ramadan, dengan cara lo bisa share di kolom komen, apa sih hal dalam diri lo yang lo syukuri, itu kan bisa diceritakan. Ceritain dong di Instagramnya Link aja dan layanan syariah Link aja, karena kita akan bagi-bagi saldo Link aja totalnya senilai Rp300.000 untuk 3 orang pemenang. Tapi jangan lupa pakaiin hashtagnya itu adalah lengkapnya Ramadan. Dan ada promo lagi. Ada promo Ramadan Link aja dan layanan syariah Link aja. Ini hematnya sampai dengan Rp350.000. Tinggal download aplikasinya Link aja di Google Play Store dan Apple App Store, dan lo nanti bisa aktifkan layanan syariah Link aja. Tapi untuk seorang Sana, dari pandemi tahun lalu sama pandemi sekarang yang paling membedakan tuh apa sih? Nggak ada sih, sama aja.
Oke. Oke. Nggak mau Ya sama aja lah, kok orang masih pandemi nggak apa mau cari bedanya? pasangan Kalau gitu. misalkan kakak bilang nanti udah nggak pandemi, bedanya apa? Kok kita bisa pergi ke nonton konser gitu? Kalau ini kayak gini mah Gini, sama aja. maksudnya gini Sana, waktu Iya. kemarin itu kan kita lagi awal-awalnya pandemi, terus sekarang kita pandeminya udah mulai berkurang gitu kan, dan Oke. pekerjaan kamu apa gitu, terpengaruh kah atau gimana gitu? Ya Allah, Enggak, kenapa sama aja sih Kak. bahasa Kalau sampai pada pekerjaan mah emang di rumah ngerjainnya. tuh, gitu Iya aja. kan? Jadi nggak ada bedanya, Nggak ada. tetap bisa beraktivitas dengan baik, Iya, tetap bisa mengeluarkan karya-karya tanpa halangan sama sekali. tetap. Oke. Kecuali kalau pandemi tiba-tiba nyuruh aku untuk mendaki gunung tuh baru itu berbeda, Kak. Iya, tapi lu ngerasa nggak sih ada challenge baru gitu loh di masa pandemi ini? Ya, ada. Nggak tahu sih, Kak. Aku ngerasanya kayak gini-gini aja deh. Aku nggak ngerasa kayak ada yang bertantang. Karena aku di rumah aja. Aku nggak harus menerobos jalan raya. Jadi intinya buat Sana pandemi ini bukan halangan sama sekali gitu ya. Jadi bisa tetap terus Bukan. berkarya, nggak ada perubahan sama sekali, tetap bisa ngeluarin ide-idenya. Yap. Nah nih dia nih, ngomongin ide dapatnya di mana? Di kamar mandi nggak? Ya, kadang di kamar mandi. Itu benar ya? Iya, pernah nggak bawa laptop ke kamar mandi? Allahu Akbar, enggak lah. Coba. Coba. Kalau Lu lagi... keren kali anti air. Enggak. Emang iya ya? Coba ntar ya. Coba ntar. Ini mau celupin beneran. Ya Allah. Karena kadang... aku tahu challenge-nya ketika pandemi. Apa? Aku nggak bisa nongkrong lama-lama di coffee shop. Kenapa? Ya karena aku takut, sobat. Oh, oke. Ya kan? Ya, Karena biasanya sebenarnya tuh hal yang paling mudah untuk didapat seorang penulis mencari ide itu dengan menguping dan melihat apa yang dia lihat. Dan kadang tuh ide itu adanya di coffee shop tuh, dengerin orang kadang lagi bisnis kan gitu, meeting, ya. nguping. Terus atau lagi cerita cewek sama cowok, nguping. Jadi aku kalau misalkan di coffee shop ada di dekat rumah, aku pasti duduknya pindah-pindah. Jadi Sobat Link aja, kalau misalkan lo lagi di coffee shop ketemu sama Sana nih ya, lo menjauh, jangan ceritain masalah hidup apapun, itu bisa jadi buku. Gak apa-apa, lumayan kan patah hati jadi royalti. Tapi lo izin nggak sama mereka? Nah, enggak lah. Karena cuma ngedenger aja gitu. Ngedenger aja kayak misalkan ada kadang nggak cerita sih, cuman kayak misalkan satu kalimat atau satu kata yang tadinya tuh nggak kepikiran sama sekali. Misalkan kayak capek atau keluar kerja atau berhenti kerja. Itu kan tadinya aku nggak kepikiran sama sekali kan, ketika denger orang itu ngeliat raut mukanya tuh kayak, wah iya nih emang beneran beginilah adanya hidup gitu. Tapi berarti sekarang dengan nggak bisa lama-lama di coffee shop, jadi terbatas nggak? Ya harus pinter-pinter sih, dan caraku mengganti cara menguping di coffee shop adalah dengan membaca DM dari pembacaku, karena mereka hobi banget cerita ke aku. Atau mungkin sekarang terbantu juga dengan adanya Clubhouse kali ya? Aku nggak main Clubhouse sih, kan aku nggak jago ngobrol bareng orang baru, Kak. Ih, ngedenger aja padahal itu banyak banget masalah Oh iya, kalau denger iya, kalau ngobrol nggak. Okay. Aku berkali-kali ikut, cuman terus diajakin kan kayak ayo dong, nggak ayo deh. Oke. Aku lebih senang dengar. Dalam perjalanan karir lo nih yang sampai di titik saat ini gitu, menjadi seorang Sana di balik akun Rintik Seduh. Ya. Ada nggak sih sosok orang yang paling lo syukuri banget dalam hidup? Diriku sendiri sih. Diri sendiri yang paling disyukuri? Iya. Karena aku ngerasa struggling sama diriku sendiri tuh nggak mudah. Aku pertama, ya? Apa? Bukan Bu Lastri ya? Bukan. Bu Lastri luluh, Bu Lastri. Luluh pada akhirnya. Aku ngerasa pada masa-masa itu tuh, aku kan anaknya
kalau ibuku bilang tuh aku terlalu keras kepala dan terlalu telinga nih. Nah, Itu bahkan aku lakukan ke diriku sendiri gitu. Kadang aku udah tahu nih benernya gini, baiknya gini, tapi aku denial aja kayak enggak lah gitu. Jadi aku sampai di hari ini tuh aku udah melewatkan fase berantem dan pecah belah dengan diri sendiri tuh udah dilewatin. oke, jadi memang menghargai banget diri sendiri, menghargai Yap, juga lingkungan sekitar, apalagi orang-orang yang kita sayang gitu kan. Nah, makanya betul. kalau kita mau menghargai orang yang kita sayang, kita mau melindungi mereka, lindungilah dengan asuransi yang bisa dibikin juga nih. Bayarnya bisa pakai link aja dan layanan syariah link aja. Jadi emang layanan syariah link aja ini lengkap banget. Sana nih ya, Ya, contohnya nih ya. Ini gue pakai layanan syariah link aja. Kalau layanan syariah link aja tuh dia hijau. Kalau oke. dia tuh dia merah. Nah ini mau apapun, sebutin mau apa aja tuh ada di sini. Dia tuh lengkap banget sampai zakat semuanya ada, link aja berbagi, ada bayar retribusi, samsat, reksadana, BPJS, beli tiket dan segala macamnya lengkap gitu. Jadi kita dimudahkan dengan aplikasi link aja dan layanan syariah link aja ini. Nah terakhir nih buat nutup obrolan kita Sana, Ya. obrolan seru banget. Boleh nggak sih dikasih tahu ke Sobat Link aja untuk kita bisa terus bersyukur. Gimana caranya bersyukur versinya Sana? Caranya bersyukur versi aku adalah dengan lihat orang lain. Karena kalau kita ngerasa kayak kita lagi di bawah banget, terus yang kita lihat cuma diri sendiri, berangkat kerja ngeliat diri sendiri, pulang kerja ngeliat diri sendiri, nggak ada tempat untuk cerita, untuk ngobrol, tapi coba ngeliat ke sekeliling aja, ke hal yang lebih dekat dari teman-teman semua, itu teman-teman pasti bisa lebih bersyukur karena ya memang kita tuh nggak susah sendirian, memang lagi pada susah dan ya dilewatin aja. Oke, nice. Bagus banget. Jadi setelah obrolan kita ini udah mulai kebuka belum nih peluang-peluang untuk kolaborasi antara Sahil Mulahela dengan Rintik Oh Seduh? enggak sih. Enggak, tetap ya. Oke, bagus. Ya, cukup berpegang teguh sama pendirian. Ya Allah, susah banget. Iya. Ya, ternyata nggak ada yang bisa mengubah pikiran aku aja sih, Kak. Oke. Ya kan nggak tahu besok atau lusa kan. Kalau sekarang kan 1 jam Udah, nih. udah cukup, 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 cukup. Gue udah tutup kuping. Ya udah, semangat ya, Kak. Aku yakin Kakak akan sanggup. Enggak, kata siapa? Ya, aduh. Sana terima kasih banyak obrolannya seru banget. Ya, terima kasih. Dan juga buat Sobat Link aja yang dari tadi pada udah ikutan kuisnya dan pengen tahu siapa pemenang kuisnya, jangan lupa akan diumumkan hari ini juga di story-nya @link aja dan diperhatiin banget di situ siapa tahu kamu yang jadi pemenangnya. Dan jangan lupa juga untuk saksikan terus ya live di Instagramnya Link aja dan @layanan syariah Link aja setiap sorenya karena kita bakalan ngabuburit seseru ini, seseru ngobrol barengan sama Sana dan juga narasumber-narasumber inspiratif lainnya. Setiap hari dan kita masih akan terus berbagi berkah Ramadan, ada saldo Link aja senilai Rp300.000. Sekali lagi terima kasih Nadifa Alia Sana di Terima balik kasih. Rintik Seduh atas obrolannya. Semoga kamu sehat terus, sukses Amin. dengan karya-karyanya bisa menjadi orang yang selalu punya nilai positif untuk orang lain juga. Amin. Luar biasa. Sahil Mulahela. Baca. Ya udah Sobat Link aja sampai ketemu lagi. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.